Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa di dalam pertemuan BKSN yang kedua ini. Pertemuan kali ini kita akan dipandu oleh bruder dan para frater dari Postulat FIC Muntilan. Postulat FIC Muntilan adalah tempat pendidikan awal bagi para calon bruder FIC. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ingat di mana letak Postulat FIC Muntilan? Letaknya ada di antara Susteran OSF dan Gereja Santo Antonius Muntilan. Nah, bagi para pemuda, siapa yang tertarik menjadi bruder, silahkan datang bermain-main ke Postulat FIC ini. Saudara-saudari yang terkasih, kini marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti sarasehan kedua ini. Terima kasih. Para saudara-saudari yang terkasih, tak terasa ya kita sudah memasuki minggu kedua dalam bulan kitab suci ini, di mana kita semua kembali akan diajak untuk merenungkan sabda Tuhan lewat sarasehan di dalam keluarga, saudara-saudari kasih yang di rumah, di masing-masing rumah gitu, untuk kembali kita mencoba menghadirkan Allah lewat kehidupan kita dalam proses sarasehan ini. Kalau kemarin kita sudah dihantar lewat permenungan kita berkaitan dengan Allah yang adalah kasih, di mana Allah lah sungguh mengasihi kita. Hal yang dapat kita cerna, kita resapi juga, kita juga melihat menyadari akan identitas keberadaan Allah yang sungguh setia, menjadi berkat, menjadi kasih untuk kita semua. Dari kesadaran itu juga kita juga perlu untuk menghayati, melaksanakan kasihilah sesama itu dalam diri kita secara pribadi, untuk orang lain, untuk komunitas kita, keluarga maupun yang lebih luas. Nah, para saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan permenungan sarasehan yang kedua ini, kita akan melihat kembali sabda Tuhan lewat Injil Matius dari 25 ayat 31 sampai 46. Nanti kita persiapkan juga di tempat saudara-saudari semuanya. Maka bukalah kitab sucinya, nanti kita lihat bersama-sama berkaitan dengan apa? Yaitu Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Maka marilah kita semuanya kita persiapkan sarasehan kita
di rumah kita masing-masing, sehingga Allah sungguh hadir dalam diri kita, di keluarga kita. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita awali renungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema khusus dari pertemuan yang kedua ini ialah Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang ada di rumah untuk mengambil kitab suci, mengatur posisi duduk yang nyaman, mempersiapkan hati dan batin. Bersama-sama dengan saya, kita membaca Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Pada Injil ini menegaskan bahwa Yesus adalah manusia, Raja Kerajaan Surga. Mari kita membaca Injil Matius bersama-sama. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ada yang bertanya, apa kaitannya bacaan penghakiman terakhir dengan tema yang kita bawa dalam pertemuan kedua ini? Tema yang kedua tadi adalah Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Di sini kita menyampaikan ada dua hal sebagai gagasannya. Bisa juga membantu sebagai jembatan agar kita lebih memahami teks kitab suci. Yang pertama adalah Yesus seringkali menyebut diri sebagai anak manusia. Anak manusia adalah pribadi yang datang dari surga. Anak manusia akan menjadi raja yang kekal dan memegang kuasa sebagai raja atas kerajaan surga. Semua orang dari seluruh bangsa akan diadili menurut perbuatannya. Kemudian yang kedua, kita para pengikut Kristus adalah orang yang percaya bahwa Yesus anak manusia sekaligus raja yang berkuasa di surga. Jadi jika Kristus raja, maka kita adalah hambanya. Sang raja yang berkuasa hadir di dunia ini dalam diri orang yang mengalami penderitaan. Oleh karena itu, tindakan kita menjadi dasar pertimbangan pada pengadilan terakhir. Dari dua gagasan itu, kita dapat membuat kesimpulan bahwa selama menjalani kehidupan, kita harus memperhatikan orang yang menderita di sekitar kita dengan keyakinan bahwa Yesus adalah raja atas kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih di rumah, dua hal itu kiranya menjadi jembatan kita lebih memahami teks. Lalu selanjutnya kita akan membuat refleksi di rumah masing-masing ya, yang akan disampaikan oleh teman frater saya. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan refleksi kita yang pertama, apa yang menjadi motivasi kita untuk berbuat baik kepada sesama, khususnya yang menderita? Dan pertanyaan refleksi yang kedua adalah, siapa sajakah orang-orang di sekitar kita yang mengalami penderitaan itu? Dan apa sajakah yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Silakan saudari dan saudara yang terkasih bisa merenungkannya bersama-sama di dalam keluarga dan juga komunitas masing-masing. Sehingga hasil refleksi saudari dan saudara dapat dibagikan kepada sesama. Kini marilah kita menutup seluruh rangkaian acara kita dengan doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Sabdamu mengingatkan kami akan kebenaran iman yang kami terima, yaitu bahwa Yesus, anak manusia itu, adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Kami mohon bantulah kami agar senantiasa menyadari bahwa kami adalah hamba-hambanya yang senantiasa setia melayaninya dengan perbuatan baik dan pelayanan kasih terhadap sesama, terutama yang menderita. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.